Halo, jumpa kembali dengan Belanja Saham Beda. Saya Usman Hidayat. Apa kabar Bapak, Ibu, teman-teman sekalian? Semoga selalu baik dan semangat, sehat-sehat semua ya. Meskipun memasuki minggu ini, kekhawatiran, kecemasan semakin memuncak ya, terkait dengan kondisi geopolitik kita yang semakin memanas dengan adanya keterlibatan Amerika dalam perang di Timur Tengah melawan Iran ya, bersama dengan Israel. Amerika telah ikut serta menyerang Iran, bagus sekalian. Mudah-mudahan kondisi ini akan segera berakhir dan dunia segera menemukan solusi terbaik para pemimpin ya untuk melakukan perundingan dan menegakkan perdamaian ya. Ya, seperti biasa bahwa ini pendapat pribadi ya. Saya sendiri tidak bermaksud memberikan pengaruh, memberikan saran atau rekomendasi untuk membeli dan menjual efek saham ya. Jadi keputusan investasi, transaksi dan tanggung jawabnya terletak pada bapak sekalian. Saya kira ini saya tidak akan mengulas terlalu detail ya bahwa Amerika telah menyerang Iran dan Iran membalasnya. Jadi hingga tadi pagi yang saya baca bahwa beberapa uh, posisi-posisi atau kota-kota strategis di Israel telah diserang kembali oleh Iran sebagai tindakan balasan atas keterlibatan Amerika menyerang Iran ya. Jadi tentu saja sikap kita adalah berhati-hati bagaimana menyikapi keadaan ini terhadap pasal yang akan berlangsung hari ini ya. Saya tidak akan bacakan, tapi kira-kira bahwa kewaspadaan kita adalah perang ini akan menimbulkan tekanan yang semakin besar terhadap uh, pasar keuangan, khususnya pasar saham ya. Sebenarnya tidak hanya pasar saham, ada pasar valuta asing, ada pasar obligasi, mungkin derivatifnya ya. Um, Kalau kemarin saya lebih menilai penurunan indeks ini karena lebih terpengaruh oleh kondisi domestik karena penurunan daya saing Indonesia, penurunan eh, keberlangsungan atau sustainability fiskal kita karena target pendapatan pajak yang masih kecil dan saat ini memang semuanya akan terpengaruh akibat dari keterlibatan Amerika atau perang di Timur Tengah. Ya. Terus sekalian sehingga sudut pandang kita saat ini, fokus kita adalah bagaimana mengelola risiko, ya, bagaimana melakukan trading, melakukan investasi dengan mengedepankan atau memprioritaskan manajemen risiko, utamanya melakukan mengantisipasi dilakukan stop loss. Stop loss ketika kita memiliki posisi long portofolio, sekiranya ada penurunan yang terjadi, maka kita memiliki pegangan berapa harga yang semestinya kita harus melakukan cut loss ya. Mari kita lihat pertama adalah saham yang tergolong small and medium cap ya, kapitalisasi pasar kecil dan menengah. Kalau kita urutkan, saya mengambil kriteria adalah dengan bobot kapitalisasi pasar kurang dari 0,5% terhadap total kapitalisasi pasar di IHSG ya, dengan beberapa kriteria transaksi yang liquid ya, melalui terutama terkait dengan nilai dan volume transaksi ya. Saya menemukan ada 17 saham yang harus diwaspadai. Mudah-mudahan diantaranya ada portofolio atau trading yang Bapak Ibu menjadi sasaran trading hari ini. Pertama adalah saham MDKA. Saham MDKA ini kan terkait dengan transaksi dan distribusi komoditas emas ya. Volatilitasnya 3,56%, artinya ini cukup tinggi ya. Coba kalau kita lihat sorting berdasarkan volatilitasnya, ini MDKA ini ada urutan ke ya, ini ada urutan ke 11 ya, terbesar. Yang paling besar adalah Toba ya, saham mining ini ya, volatilitas harganya 9,33% dan volatilitas nilai transaksi harganya adalah
292% ya Bapak sekalian, dan ini sangat tinggi, sangat tinggi. Jadi kita harus punya pegangan berapa kira-kira harga yang sepatutnya kita lakukan stop loss ya. Dan ini price earning ratio juga negatif, artinya laba ditahannya atau total labanya itu negatif, sehingga rasio laba atau harga terhadap labanya negatif ya. Kemudian price to book value juga sangat tinggi. Dia tidak tergolong FI45 maupun JI30. Ya, yang kedua adalah SMIL. Ini persewaan alat-alat berat di industri ya, dengan volatilitas 7,45% dan volatilitas transaksinya 96,96%. Artinya uh, naik turunnya nilai transaksi harian bergerak sekitar 100% dari rata-ratanya ya. Kalau ini 7,45%, kira-kira naik turunnya harga ini memiliki kecenderungan simpangan 7,45% risikonya ya, secara harian sangat tinggi sekali ya. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan stop loss untuk Toba ini di harga 730 ya. Jadi kalau kita order ke perusahaan efek ke broker dealer, maka ordernya stop loss di harga 730. Menurut saya ya, menurut saya dari harga terakhir 805 per hari Jumat tanggal 20 Juni 2025, maka kalau hari ini mencapai harga 730, ini menurut kami cukup dipertimbangkan untuk dilakukan stop loss. Demikian juga untuk SMIL 182, MBMA 382, kemudian KPIG 152 ya, apalagi ini properti ya KPIG ini, kemudian Raja 2360 dan seterusnya ya. Gue bisa foto ini, bisa di capture ya. Jadi yang paling bawah adalah yang memiliki volatilitas harga yang paling kecil di antara 17 ini adalah HEL ya, HEL ya, dengan target harga lakukan stop loss di harga Rp1.320 ya. Kalau kita lihat komposisinya dari 17 ini, maka RQ45-nya ada 6 saham dan CI30-nya ada 5 saham ya. Jadi memang kecenderungannya untuk saham-saham small dan medium ini didominasi oleh saham-saham yang tidak tergolong ke dalam saham-saham blue chips atau dengan nilai likuiditas pasar yang tinggi seperti LQ45 dan CI30. Bagaimana saham-saham big cap, saham-saham dengan kapitalis pasar yang besar atau paling besar didudukan, kita tahu ada BCA, kemudian ada Chandra Asri, ada Bank BRI, ya, PTIA Chandra Asri, kemudian Bank Mandiri, dan seterusnya ya. Dan terakhir ini di antara 21 ini yang kami jaring ada AMMN, saham tambang ya. Kalau kita lihat yang big cap ini, dari 20 saham ini ya, sebanyak 17 saham tergolong LQ45, dan dari segi saham syariah DE30 ada 13 saham ya, jadi mayoritas memang masuk LQ45 dan DE30. Kalau kita sorting secara volatilitas harganya, memang paling tinggi volatilitasnya adalah Barito ya, Barito Pacific Timber ya, RPT, kemudian BRMS, PPIA, Chandra Asri, Adaro, AMMN. Jadi secara umum ini terkait dengan saham komoditas, saham 5 saham ini ya, saham 5 saham dengan volatilitas tertinggi ya. Meskipun demikian, volatilitas secara transaksi ini ditempati oleh Goto, Goto, kemudian BRPT, AMRT, HMSP, AMN. Ya, ini volatilitas transaksi, artinya simpangan hariannya 68 lebih besar dari nilai rata-ratanya, ya, terus 68%. Dan yang paling rendah dari 21 saham ini Bank BNI. Lalu berapa kira-kira stop loss yang harus kita kenakan ya, untuk Goto ini di angka Rp57 ya. Jadi kalau sekarang harganya 59, 57 harus segera stop loss. Yang kedua BLPT di 1420, kemudian AMRT di 2230, AMSC 605. Ya, kalau kita sorting untuk melihat saham perbankan ya, yang belakangan ini tertekan, ya, saham perbankan ini ada Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI,
Bank Mandiri dan Bank Syariah ya. Kalau kita lihat, ya, nah, ada Bank BCA stop loss di angka Rp8.575, Bank BNI di angka Rp4.040, ya. Kemudian Bank BRI di angka Rp3.720 dan Bank Mandiri Rp48.50 ya. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, kita tidak mengharapkan penurunan tajam terjadi ya, namun sekiranya itu terjadi maka kita sudah memiliki action plan ya, memiliki mitigasi risiko itu agar tidak terseret hingga terlampau jauh ya loss-nya. Nah, demikian mungkin saya kira tinjauan untuk hari ini. Saya kira Bapak Ibu telah mengikuti beragam kabar di media dan telah mengambil rencana untuk berjaga-jaga untuk memagari risiko transaksi saham. Kurang lebihnya mohon maaf, kami tutup. Sebelum ditutup ya, mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat Bapak Ibu sekalian. Jadi ikuti terus videonya di belanja saham beda. Ya, kita memiliki, menurut saya kita ada perbedaan angle analisisnya sehingga menjadi semacam pelengkap ya. Bukan kita seolah-olah ini yang paling baik, tapi ini menjadi pelengkap. Karena kalau tidak ada perbedaan, buat apa kan ya? Sama dengan yang lain. Jadi demikian harapan saya, tonton terus videonya, berikan komentar, like dan subscribe yang kami harapkan agar saya bisa terus mengembangkan konten dengan lebih baik ya dari hari. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok ya.